Ya. Hai Oke, semuanya, aku Johan Cahyadi dan di sini aku menjadi moderator buat teman-teman yang malam ini join untuk ikutan sesi yang seru banget menyusun CV bersama Artificial Intelligence. Tema ini pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang mau nyari kerja ataupun mau untuk upgrade karir gitu ya. Nah, pastinya topik ini jangan sampai dilewatkan. Dan nanti bersama juga dengan Mas Akmal Andiadi dengan perkenalan dari kami berdua dan tim nanti akan ada di slide. Dan namun sebelumnya kita akan mulai dulu dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Dan di samping saya ada narasumber kita yang luar biasa. Jadi saya bersama nanti Mas Akmal akan memperkenalkan soal tentang CV dengan Artificial Intelligence. Dan saya juga pengen tahu semangatnya teman-teman. Bagi yang bersemangat silahkan di kolom chat mau kenalan, mau berbagi pengalaman dan asalnya dari mana, profesi, passion, dan lain sebagainya. Dan saya serahkan ke Mas Akmal. Silahkan Mas. oke, selamat malam teman-teman semua. Dengaran jelas ya suara saya. Eh, Nanti kita saling interaksi di chat ya, boleh. Atau nanti kalau mau open mic, bisa raise hand, ada di fitur Zoom. Kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin agar dapat hal yang mungkin teman-teman bayangkan mengikuti webinar malam ini. Eh, Malam ini judulnya adalah menyusun CV bersama Artificial Intelligence. Uh, apa itu? Nanti kita masuk ke inti materi. Ya, kami dari Cacida mau berfokus kepada apa ya? Kalau pengembangan AI berarti kita ikut mengembangkan, tidak. Tapi kita berusaha mengenalkan AI dan memanfaatkan AI dengan baik. Nah, webinar kali ini mungkin bisa teman-teman share ke sosmed masing-masing, bisa via apa WA, bisa via Instagram ataupun Facebook ya. Itu bisa di-share, kemudian akan mendapatkan produk digital secara gratis senilai 3 juta rupiah. Silakan share sebanyak-banyaknya, atas uploadnya nanti di akhir sesi ya. Dan jangan lupa tag Instagram kami di Jajida AI, Jajida_AI. Nah, webinar rules pada malam hari ini, semua materi ini dimiliki oleh Jajida AI di bawah PT AFB Cahaya Kreatif. Jadi semua materi ini secara lisensi ada di bawah PT AFB Cahaya Kreatif. Tapi teman-teman boleh share ataupun membagikan di Instagram, grup WA, ataupun untuk mengenalkan atau istilahnya pamer lah ke teman-teman bahwa ke teman-teman kalian bahwa teman-teman di sini sudah mengikuti webinar yang keren tentang AI. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Ini dari mana saja? Kalau boleh tahu, silakan bisa diketikkan di kolom chat dari mana saja. Sekilas tadi saya melihat pesertanya cukup beragam ya. Kemarin tadi pagi saya lihat data dari teman-teman pendaftar banyak hampir di seluruh Indonesia yang ikut. Mungkin teman-teman di sini bisa kenalan, bisa nama, asal, kemudian kegiatan sehari-hari, sekolah, kuliah, bekerja, atau freelance. Ataupun tidak melakukan apa-apa, silakan. Tidak apa-apa. Silakan perkenalan dari mana saja. Atau teman-teman di sini sudah pernah tahu tentang AI, boleh di chat di kolom chat. Silakan teman-teman. AI apa aja nih yang sudah teman-teman kuasai? Bisa di next slide, Mas. Ambil di next slide. Oke,
Ya, susunan acara seperti ini kita akan dulu, Oh kita iya. tanya-tanya, ada nanti pembahasan, terus kemudian ada promo-promo. Jangan teman-teman jangan meninggalkan webinar ini. Nanti kita ada promo-promo menarik, terus kemudian nanti ada kita tanya jawab, terus kita akan bagikan produk digital gratis dengan total 3 juta rupiah. Bukan begitu Kak Johan? Nah, silakan. Ini ada yang chat tadi kayaknya. Silakan teman-teman bisa Ya, chat. ada tadi Kak Erik dari Jakarta. Salam kenal Kak Erik. Oke, sepertinya belum masuk di saya. Oke. Dari Kak Erik, ya, Jakarta. Iya, kalau Kak Devin ini dari mana Kak Devin? Kak Devin. Halo teman kita ini ya, Kak Devin. Terus ada lagi siapa ya? Saya nggak hafal ini, bisa ketik aja di kolom chat. Sambil di next deh kita kenalan. Ini Kak Oh, ini Syafira. ada Safira dari Cianjur. Oke, Kak Safira, selamat datang di webinar kita. Ya, yuk sambil distorikan ya teman-teman. Nanti bisa tag Kak aja. Nida dari Jakarta, mahasiswa. Silakan distorikan. Kak Nida, halo dari Subang. Oke, Kak Devin dari Subang. Ini banyak ya dari hampir seluruh Indonesia ya. Nah, ini adalah perkenalan dari Kak Johan, yaitu seorang AI atau host kita tadi ya. Seorang AI digital marketing, Web3 digital marketing, certified loh teman-teman. Jadi Kak Johan ini sudah certified advokat Crystal Wallet. Nanti kalau lebih detailnya mungkin ada webinar khusus ya. Nanti mau menjelaskan satu persatu poin-poinnya yang Ya. jadi expertise-nya dari Kak Johan. Nah ini banyak ya. Ada Kak Johan punya YouTube channel itu Johan Cahyadi. Ya di sana Kak Johan bahas seputar AI. Kalau mau tahu, silakan kepoin YouTube-nya, bisa subscribe di Johan Cahyadi. Terus kemudian ada IG, ada TikTok di bawahnya ya, ada Jajida AI, ada YouTube-nya Mas Kak Johan. Silakan kepoin. Nanti kalau mau tanya tentang AI bisa. Terus kemudian, nah ini punya saya, tidak seramai Kak Johan. Ya, kebetulan saya adalah sekretaris lembaga IKM Jombang atau asosiasi UMKM ya. Saya hampir tiap hari ngurusin UMKM dan seorang manajer bisnis di salah satu badan usaha milik daerah. Terus kemudian ada sekretaris Ikatan Laboratorium Klinis Indonesia juga dan AI user. Kenapa? Karena saya adalah hampir di setiap hari pekerjaan saya selalu dibantu AI. Jadi saya sangat bantu ya. Teman-teman bisa kepoin Instagram saya juga yang sudah mungkin sudah teman-teman follow ya. Ada TikTok juga, YouTube juga ada. Tapi ini ada yang chat, ada Kak Erik dari Jaksel ya. Nah, kalau Oke, Mas Akmal sendiri ini sudah berpengalaman di bidang kerja ya, melamar kerja, CV, nanti bisa tanya langsung ke Mas Akmal. kebetulan gini teman-teman, di kebetulan saya sebenarnya sudah pindah divisi ya. Sebelumnya saya berada di divisi um, bisa dikatakan HRD ya. Jadi ngurusin uh, lowongan pekerjaan, terus berhubungan dengan manusia. Kebetulan sekarang saya menjadi manajer bisnis. Sekarang saya lebih mengurus bisnis, tapi punya pengalaman di HRD ataupun di ini personalia. Kalau orang yang zaman dulu nyebutnya personalia ya. Kalau sekarang kan HRD gitu. Kebetulan saya punya pengalaman di bidang itu, jadi nanti kita sharing lah, lebih tepatnya sharing. Nah ini sosial media milik kita nanti bisa dikepoin ya. Ada YouTube, ada Twitter atau X, kemudian ada TikTok, Telegram juga ada. Tapi teman-teman jangan lupa ya yang sudah gabung di grup WA nanti sering-sering aja tanya ke kita. Nanti akan kita jawab.
Next. Nah, ini teman-teman di sini sudah pernah pakai aplikasi AI apa saja? Silakan diceritakan di kolom chat, boleh silakan. Apa saja yang pernah di AI apa saja yang pernah digunakan? Karena nanti agak sedikit apa ya nyerempet kita bahasnya. Silakan teman-teman. Ini ada Kak Erik, ChatGPT. Ini kajian dari aplikasi AI, Retir, Cici, dan lain-lain. Terlalu banyak ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan banyak ngobrol soal ChatGPT juga. Wah, ada Leonardo. Kak Akmal, silakan. Leonardo, Leonardo AI ya. Ada lagi, masih banyak sebenarnya. Rata-rata teman-teman di sini pasti pakai kalau enggak image generator, ya text generator, ya text generator itu ChatGPT, Gemini, Copy AI dan lain-lain. Sedangkan image generator ya Leonardo, Stable Diffusion, Midjourney, ada lagi Bing AI, DALL-E, dan banyak lagi. Itu namanya generator. Uh, Kak Wanda, kalau boleh tahu sehari-hari kegiatannya apa ya? Kok menggunakan Leonardo, sedangkan lainnya ChatGPT atau Gemini. Boleh sharing, Kak? Silakan Kak Wanda. Bisa kita sharing-sharing dulu. Jualan online, Kak. Oke. Jualan online kalau affiliate. Ya, ya, ya. Paham, paham. Kenapa Kak Wanda pakai Leonardo? Uh, ini, toko oren atau toko hijau hitam affiliate-nya? Atau punya affiliate sendiri sama oren? Oke. Uh, sebenarnya saya juga sehari-hari sih juga affiliate sih, tapi belum banyak. Jadi bisa masih katakan baru, sama mungkin seperti Kak Wanda, eh, saya juga masih belajar tentang ini affiliate di Oren. Lumayan, oke. Kenapa pakai Leonardo? Ya, sangat membantu ya, apalagi untuk promosi dan lain-lain ya. Sangat membantu di Leonardo, ChatGPT maupun oke, next ya. Kita bahas ini. Apa itu artificial intelligence atau AI? Yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar. Jadi sebenarnya AI itu adalah sebuah teknologi yang dibuat mengikuti struktur otak manusia. Jadi AI memang sengaja dibuat karena dia bisa berpikir. Terus mungkin banyak pertanyaan juga, apakah dia nanti akan bisa menggantikan manusia? Jawabannya untuk mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa. Tapi kalau misalnya 10 atau 20 tahun lagi, kita juga tidak tahu. Karena perkembangan AI juga luar biasa. Kalau teman-teman di sini lihat iklannya Sora AI ya, itu luar biasa, bisa mengenerate text to video. Jadi dengan prompt sesingkat mungkin dapat menghasilkan video selama 1 menit. Itu luar biasa ya, Sora AI. Itu merupakan pengembangannya luar biasa. Sora AI itu dikembangkan oleh OpenAI, yang mana dia adalah induk dari ChatGPT dan DALL-E. Jadi seru. Nah, di balik OpenAI ada banyak perusahaan yang berinvestasi. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi besar dunia itu sekarang lagi berinvestasi di dunia AI. Entah entah itu dia berupa aplikasi seperti Sora AI maupun dia membuat AI-nya sendiri. Bahkan Google punya namanya Gemini ya.
Bahkan ada juga yang namanya project-project Google yang tidak kita ketahui yang menggunakan AI. Bahkan sekelas Adobe ya. Adobe itu kan punya produk Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe ini Premium dan lain-lain, Premiere Pro dan lain-lain. Nah, itu mereka juga menggunakan AI. Bahkan Canva itu sekarang sudah punya AI. Jadi semua aplikasi pasti punya AI sekarang. Manfaat menggunakan AI dalam membuat resume. Teman-teman paham kan di sini resume itu adalah CV ya, kurikulum vitae. Kenapa sih ketika kita melamar pekerjaan kita diminta CV kita? Mungkin ada yang bisa menjawab kenapa ketika kita melamar pekerjaan kita diminta CV. Mungkin ada yang bisa jawab. Ayo Ya, silakan. bisa Pak. Kenapa sih kok dimintain CV? Silakan ada yang bisa. Di kolom chat aja ya, bukan open mic ya. Kolom chat aja. Kalau saya sih, kalau melihat CV dari para staf-staf yang calon ya, calon karyawan, calon apa ini tim gitu kan ya, itu gunanya buat tahu nih gitu kan, profil backgroundnya seperti apa. Kalau menurut teman-teman mungkin ada yang berbeda pendapat, silahkan diketik di kolom chat. Kenapa? Silakan teman-teman. Bisa. Kenapa? Kenapa ketika kita bekerja harus diminta CV? Oke, masih bingung ya? Saya lanjutkan dulu ya. Manfaat menggunakan AI dalam membuat resume. Pertama, menghemat waktu. Terus kemudian kedua ada pemilihan kata yang tepat. Karena seringkali gini, kita membuat CV, itu kan kita menggunakan kata-kata kita sendiri atau pakai template lah melihat. Oke, ada Kak Ferry, biar ada dokumentasi ya sedikit mengena dikit lah. Oke, kita lanjut ya. Para penyeleksi bisa mengenali potensi yang dimiliki oleh pencari kerja. Wow, keren. Jawabannya luar biasa. Tapi bukan itu sebenarnya. Oke, tapi jawabannya keren-keren. Keren sih, jawabannya keren. Saya akui jawaban itu jawaban yang keren. Tapi sebenarnya maksudnya bukan di situ. Silakan. Ada lagi Komunikasi jawabannya? diri dan pengenalan diri. Ada Nah, Kak Joan, itu ada komunikasi diri dan pengenalan diri. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi kita. Nah, kepemilihan kata tepat kita dibantu dengan AI bisa menggunakan kata-kata tepat. Kadang kita bukan tipikal orang yang bisa mengarang dengan baik. Ada kan orang yang suka itu dia bisa berbicara tapi tidak bisa menulis, dia bisa menulis tapi tidak bisa berbicara. Dalam artian begini, dia pandai merangkai kata dalam bentuk tulisan, tapi ketika dia menyampaikan tulisannya itu susah. Ada juga yang orang yang pandai menyampaikan gagasannya melalui uh, penyampaian langsung atau suara, tapi dia tidak pandai dalam menuliskan gagasannya. Itu ada seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang tipikal dia pandai sekali kalau berbicara atau membicarakan gagasannya, tapi untuk pemilihan kata kadang-kadang dia bingung karena harus menulis. Makanya dengan AI kita dibantu untuk pemilihan kata yang tepat. Terus penyesuaiannya juga akan dibuatkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan Gemini atau ChatGPT untuk penyesuaian kata-kata ya. Teman-teman tinggal masukkan aja. Ada pembaruan berkala. Ya, jadi AI yang ada di sekarang ini itu adalah AI yang terus diperbaharui. Jadi bukan misalnya ChatGPT di bulan Mei ini ya akan berbeda dengan ChatGPT di bulan Desember nantinya. Karena banyak uh, uh,
pembelajaran mesin itu dilakukan secara berkala oleh pengembang AI. Makanya ada pembaruan berkala. Nah, ini ada ini adalah peluang dan tantangan pencari kerja. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya akan menjawab kenapa kita dimintai CV. Teman-teman tahu di sini tahu kepanjangan dari CV kan? Saya anggap semua tahu ya. Jadi kenapa kita dimintai CV adalah satu. CV adalah kurikulum vitae ya, atau yang disingkat atau salah satu dokumen yang paling penting dalam persyaratan wajib melamar. CV itu adalah berisi dokumen daftar riwayat hidup kita. Jadi berisi kronologis lengkap mengenai data diri kita. Jadi di CV itu kan ada pasti elemennya nama, alamat, atau identitas diri. Biasanya kan gitu, ya kan? Nama, alamat, identitas diri. Kadang-kadang ada ya yang harus ada di pendidikan formal, pendidikan informal kalau ada, kemudian skill apa yang dikuasai atau sertifikasi apa yang dikuasai, pendidikan formal, terus kemudian pengalaman kerja. Nah, itu dirangkum, dijadikan satu dalam satu lembar biasanya. Makanya para pemberi kerja itu pasti minta CV. Dengan adanya CV, mereka akan lebih mudah menseleksi calon karyawan. Jadi saya kasih tips buat teman-teman ya, ketika melamar pekerjaan satu, ini belum teknis ya. Satu, siapkan foto yang terbaik. Foto terbaik, foto yang kelihatan serius, foto yang kelihatan senyum, dan bukan foto yang jelek. Kadang-kadang ada orang yang banyak case saya menemui itu ada pelamar yang mengirimkan foto dari handphone. Kalau teman-teman pandai memotret menggunakan handphone tidak masalah. Tapi kalau teman-teman bingung atau hanya sekedarnya atau selfie, bahkan selfie, itu lebih baik jangan. Terus jangan juga foto menggunakan kaos ataupun foto menggunakan ini. Kemeja boleh tapi jangan terlalu banyak motif. Kalau memang suka kemeja motif batik. Kenapa? Karena dari foto pertama kali rekruter itu pasti akan melihat foto sebelum masuk ke berkas teman-teman. Jadi dilihat foto dulu di awal. Kan begitu buka amplop kan lihat foto ya. Foto yang di depan kan. Nah, foto itu akan dilihat dulu. Ketika foto itu tidak menarik, pasti akan langsung dibuang. Orang ini nggak serius. Orang ini tipikalnya nanti akan mempersulit. Orang ini tipikalnya nanti begini, begini, begini. Orang akan kelihatan dari foto. Meskipun tidak sesuai. Karena di ilmu psikologi itu ada bagaimana cara melihat karakter seseorang hanya melihat wajahnya. Jadi seorang HRD atau rekruter itu pasti sudah menyeleksi ribuan orang dan punya minimal catatan, oh orang tipikal seperti ini akan seperti ini. Jadi mereka pasti sharingnya lewat foto. Ketika saya dulu handle open recruitment, itu ada berkas kurang lebih 700-an. Nah, dari 700 berkas, seorang HRD atau rekruter, meskipun jumlahnya banyak, tidak akan bisa menyeleksi satu persatu. Ya, nggak masuk. Nah, sebelum masuk CV ini masih belum masuk CV. Ketika dari foto sudah tidak, pertama sebenarnya bukan foto sebenarnya. Sesuai nggak dengan kebutuhan dari lowongan tersebut. Kalau sesuai masuk, begitu map dibuka baru foto. Oh ini nggak masuk, buang gitu. Jadi
Eh, karena seleksinya masih manual, pasti itu yang diambil dulu oleh HRD. Jadi foto lihat menarik nggak, buang, menarik nggak, dibuang. Menarik, masuk, masuk, masuk. Setelah itu baru seleksi dokumen. Setelah seleksi dokumen, nah CV itu yang dibaca. Surat lamaran pekerjaan jarang dibaca, CV yang dibaca dulu. Oh, sesuai. Jadi dia sudah pengalaman di perusahaan A, B, C sebagai A, B, C. CV-nya bagus, terus dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan baik, dia bisa menjelaskan runutan pendidikannya seperti apa, karena tidak menutup kemungkinan di perusahaan-perusahaan tertentu pendidikan itu penting. Sebelum dia melihat ijazah, pasti dia melihat CV dulu. Setelah sesuai, masuk, masuk, masuk. Setelah oke, baru bakal kapan dokumen dan lain-lain dari CV dicocokkan sesuai, baru dia diseleksi secara tes psikologis dan lain-lain ya. Jadi kenapa harus membuat CV? Karena kalau tidak membuat CV pasti banyak sekali dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dengan adanya CV, HRD akan mempermudah HRD untuk melihat potensi diri teman-teman. Jadi lewat CV satu lembar saja bisa membuat itu. Itu sih. Terus kemudian kita lanjut ya, peluang dan tantangan pencarian kerja. Satu, persaingan ketat. Pasti ya, karena jumlah lowongan pekerjaan pasti terbatas, tidak bertambah, ataupun bertambah sedikit, tetapi jumlah lulusan sekolah ataupun lulusan pendidikan pasti bisa 10 kali lipat yang lulus setiap tahun. Jadi otomatis persaingan lebih tinggi. Kedua, proses seleksi yang cepat. Rekrutan sering menggunakan sistem pelamar otomatis untuk menyeleksi CV. Nah, ini sistem yang baru menggunakan ATS ya. ATS ini sudah sangat familiar ya. Waktunya kurang 3 menit lagi, jadi bisa sambil ngingetin. Silakan Kak. Oke, oke. ATS itu Applicant Tracking System. Jadi dengan ATS ini CV akan semakin cepat disaring. Sebenarnya yang saya jelaskan di awal tadi adalah secara tradisional ya. Ini ada lagi sistem ATS. Nah, pentingnya CV yang menonjol, CV yang menarik dapat membuat Anda lolos ke tahap wawancara. Nah, ini ya tadi yang saya sebutkan. Dari 1000 rekrutmen, nggak mungkin HRD itu menyeleksi dengan detail satu persatu. Pasti yang menonjol yang akan dilihat. Nah, keuntungan menggunakan AI untuk membuat CV adalah menghemat waktu, menyesuaikan isi CV, memperbaiki struktur dan format yang sering kali kita lupa, terus memeriksa kesalahan dan menyoroti hal-hal yang penting. Nah, ini kita sebagai pencari kerja juga perlu fitur-fitur AI pembuat ini. Ada bisa membuat template, pemeriksa tata bahasa, analisis kata kunci, penilaian, dan saran perbaikan. Ini dapat dilakukan dengan AI. Daripada kita ngecek lagi satu persatu. AI bisa disetting seperti itu. Tips CV membuat CV menarik dengan buatan AI sesuai. Pertama kan, sesuaikan dengan lowongan pekerjaan. Ini yang akan dilihat dulu, tonjolkan pencapaian. Ini pencapaian apa yang kita tonjolkan, gunakan kata kunci yang tepat, proofread dan edit. Proofread dan edit ini penting ketika CV sudah melakukan atau membuat CV, nanti tetap kita sebagai manusia sendiri yang proofread dan edit. Jadi sesuai atau tidak. Tonjolkan pencapaian, tidak semua pencapaian perlu kita tampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kita gunakan atau yang kita cari. Gunakan kata kunci yang tepat. Sebenarnya sistemnya sama dengan SEO, Search Engine Optimization. Gunakan kata kunci. Jadi kalau teman-teman ingin membranding diri dengan CV, misalnya teman-teman pandai desain grafis, buat CV itu yang paling banyak kata desain grafis, mulai pencapaian, kasih kata bold di pendidikan tentang desain grafis atau tentang pendidikan informal tentang desain grafis. Dikasih bold nggak apa-apa, tidak ada aturan untuk bold dan non bold. Oke. Nah, untuk lebih detail ya, detail itu bisa mengikuti kelas kita. Sambil open cam semuanya, mungkin kita sambil Ya, jadi untuk ini foto bareng ya. Silahkan sambil open foto cam. ya. Bagi yang bisa open cam, silakan open cam sambil kami jelaskan. Ini ada kelas
berbayar nanti infonya nanti ada di grup webinar ya, webinar AI nanti jangan keluar di situ, Grup. kita nanti akan jelaskan. Oke, Ya, terima boleh. kasih untuk Nanti kesempatannya. di 2 hari terus. 2 hari itu akan bisa kita sampaikan ke semuanya. Oke, Kak Johan, sepertinya itu cukup. Nah, ini kesimpulannya AI adalah alat yang nanti